Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan teks berita. Apa itu berita? Bagaimana ciri-ciri berita yang baik? Dan unsur apa saja yang harus ada di dalam berita? Saya harap kalian masih ingat tentang materi-materi itu, karena materi hari ini masih bersangkutan dengan materi-materi tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah mudah untuk meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita. Sebelumnya, sebagai pendamping belajar, kalian bisa menyimak video ini sambil membuka buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, tepatnya pada bagian meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita. Meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita adalah bahasan yang saling berkesinambungan. Meringkas berita berarti menyampaikan kembali isi berita secara ringkas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meringkas berita yaitu yang pertama, siapkan terlebih dahulu berita yang akan diringkas. Setelah sudah siap, silakan didengarkan atau baca berita yang akan diringkas tersebut. Sambil mendengarkan atau membaca, catat pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita tersebut berupa unsur-unsur berita, yaitu adiksimba, unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah pokok-pokok berita itu terkumpul, barulah bisa disampaikan kembali secara ringkas dan lengkap. Penyampaiannya dapat berupa tulisan maupun lisan. Jika kalian ingat pada pertemuan sebelumnya, kita telah mencari unsur-unsur teks berita yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 2. Unsur-unsur berita tersebut adalah pokok informasi dari sebuah berita. Dari pokok berita itulah dapat diringkas menjadi satu atau dua kalimat informatif. Jadi, meringkas berita itu berdasarkan unsur-unsur berita, yaitu unsur adiksimba. Dari ringkasan berita ini dapat kita sederhanakan menjadi simpulan berita. Menyimpulkan berita berarti memuat kembali unsur-unsur berita yang lebih ringkas. Jika tadi dalam meringkas berita, kita masih mencantumkan unsur lengkap dari teks berita, yaitu adiksimba. Sementara dalam menyimpulkan berita, kita minimal hanya memerlukan 4 unsur, yaitu unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Selain meringkas dan menyimpulkan isi berita, kita juga dapat menanggapi isi berita. Menanggapi berita berarti memberikan respon atau sambutan atau umpan balik, baik itu positif maupun negatif. Baik itu berupa kritik maupun saran atau komentar terhadap berita yang kita tanggapi. Menanggapi berita dapat dilakukan berdasarkan 4 aspek, yaitu aspek kebenaran, aspek penggunaan kalimat, aspek kelengkapan, dan aspek pilihan kata. Hari ini kita telah belajar meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita. Agar semakin paham, cobalah kalian simpulkan dan tanggapi teks berita yang saya kirimkan di kolom tugas. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.